Hari ini kembali menyentuh lagi ke level 6.700-an dan sekarang juga penguatannya begitu tarik ada begitu tarik menariknya begitu kuat, sekarang berada di 0,42%. Tadi kita berbicara masih ada di kisaran 0,1% ya penguatannya. Saat ini solid berada di 6.722,37, penguatan di 28,35 poin, walaupun juga yang saya lihat di sini transaksi harian ini sepertinya begitu lesu, begitu sepi di 8,32 triliun saja. Nah, analisa Anda seperti apa pergerakannya hari ini untuk IHSG dan juga beberapa sektor-sektor emiten yang juga menarik untuk diperhatikan? Seperti apa? Ya, Safrina, kalau kita melihat pergerakan IHSG hari ini cukup menarik gitu ya. Mostly di sesi pertama IHSG bergerak di zona merah, tapi kemudian ada sedikit rebound begitu ya di zona hijau dan bahkan detik-detik penutupan terakhir ada tarikan seperti yang tadi Anda sampaikan, penguatannya firm di 0,42%, sepertinya ini mengikuti pergerakan saham BBCA ya yang tadi tampaknya menguat 0,5%, padahal sepanjang sesi pertama dan juga sesi kedua sebetulnya saham BCA ini terpantau juga relatif volatile begitu, sehingga dengan penguatan BBCA ini juga mendorong penguatan IHSG, yang mana kita tahu bahwa saham BBCA ini memiliki kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia, sehingga ini juga bisa dikatakan menjadi market movers bagi penguatan IHSG dan mengantarkannya ke depan pintu gerbang level 6.700-an begitu yang sudah lama tidak dicapai oleh IHSG begitu di tengah berbagai sentimen yang meliputinya. Kalau dari segi nilai transaksi tadi sudah disebutkan juga masih sangat lesu 8,32 triliun. Tampaknya memang kebijakan ARB ini tidak serta-merta membuat nilai transaksi ataupun appetite dari investor ini cukup meningkat, meskipun hari pertama cukup ramai 15 triliun, tapi kemudian semakin kesana semakin kesini yaitu semakin rendah juga nilai transaksinya sekarang di 8 triliun, bahkan di bawah rata transaksi harian sepanjang tahun ini di bawah 10 triliun, Safrina. Dan kalau kita lihat juga memang dari segi pergerakan turnover memang didominasi oleh saham-saham big caps yang ternyata terkoreksi hari ini. Jadi memang ini cukup mix, memang tampaknya investor memperhatikan sentimen terkait dengan The Fed, tapi di satu sisi kalau dari segi pergerakan saham-sahamnya mayoritas saham-saham big caps hari ini terkoreksi, sehingga tampaknya memang ini tercermin dari pergerakan IHSG yang terjadi tarik-menarik. Tarik-menarik walaupun juga ternyata berhasil ditutup menguat di 0,42%. Namun kan dengan adanya transaksi yang begitu sepi di 8,3 ini secara tersirat menyiratkan bahwa sebenarnya transaksi itu begitu lesu dan ada kecenderungan masih belum pasti nih mengenai apa yang dinanti-nanti seluruh pelaku pasar, yaitu mengenai kebijakan dari penetapan suku bunga The Federal Reserve yang akan ditentukan per 13 sampai 14 Juni ini. Kira-kira seperti apa sentimen menanti suku bunga acuan The Fed ini juga berpengaruh terhadap bursa efek domestik atau IHSG? Iya, sebetulnya kalau dari sentimen ada tone positif gitu ya, Safrina, karena pasar berekspektasi kalau The Fed kayaknya bakal menahan nih suku bunga acuannya pada pertemuan mendatang, sehingga hal ini akan menjadi kabar positif bagi pasar keuangan karena aliran dana asing diharapkan semakin deras, sehingga IHSG dan rupiah pun bisa menguat. Sebaliknya IHSG dan juga rupiah bisa lesu kalau The Fed tetap hawkish ke depannya dan investor akan meninggalkan pasar emerging market seperti Indonesia dan beli balik ke Amerika Serikat. Nah, kekhawatiran sekaligus harap-harap cemas inilah yang akan dibuktikan kebenarannya, atau kita akan lihat seperti apa moment of truth pada pekan ini ya, Safrina. Dan mayoritas pasar meyakini kalau The Fed akan mulai melakukan pivot kebijakan dengan mengakhiri kebijakan hawkish-nya. Apalagi kalau kita lihat ya, sejumlah data-data terbaru Amerika Serikat memang menunjukkan jika ekonomi Amerika Serikat melambat. Tapi sebelum pengumuman The Fed, pasar tentunya akan mencermati nih data inflasi Amerika Serikat yang akan keluar pada Selasa besok. Di mana konsensus pasar dalam Trading Economics memperkirakan kalau inflasi negeri Paman Sam pada periode Mei akan kembali turun menjadi 4,1% secara bulanan gitu ya, atau secara tahunan dari bulan sebelumnya pada bulan April sebesar 4,9%. Ini akan menjadi good news juga ya, karena semakin melandai. Selain itu Amerika Serikat juga akan merilis data indeks harga produsen. Nah, baik data inflasi Amerika Serikat dan juga indeks harga produsen ini tentunya akan menjadi pertimbangan The Fed dalam menentukan suku bunga acuan pada pertemuan pekan ini. Jadi kita melihat bersama ya bagaimana akhirnya penetapan kebijakan suku bunga yang akan keluar 13 sampai 14 Juni, karena kita ketahui dan bisa kita lihat juga mungkin di grafis kenaikannya sudah begitu agresif dari Juni 2022 sampai akhirnya yang tadinya masih di kisaran 0% saja untuk suku bunga di Amerika Serikat, sekarang sudah berada di kisaran 5,25%. Pelaku pasar sudah menanti-nanti kapan terminal rate akan tercermin, walaupun memang akhirnya 4,1% untuk inflasi ini juga masih begitu jauh ya dari 2%, namun juga
rasa-rasanya sentimen mengenai akhir kebijakan terminal rate ini juga akan dinanti-nantikan dan juga akan tercapai, rasanya sudah mulai terlihat ya. Dan ini juga semakin bagaimana juga kita nanti akhirnya akan tercermin terhadap bursa efek domestik kita akan terpengaruh karena Lagarde sudah begitu besar, sudah terlalu lama mengenai uncertainties yang timbul dari the Federal Reserve ini. Nah, di satu sisi domestik seperti apa? Akankah juga ada hal-hal menarik yang patut diperhatikan dan juga turut mempengaruhi gerak IHSG secara keseluruhan dari segi data makroekonomi, segi indeks dan lain-lain? Bagaimana? Iya, Sabrina, kalau kita lihat ini ada juga good news di dalam negeri, di mana survei konsumen Bank Indonesia pada Mei 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen periode Mei 2023 sebesar 128,3 atau lebih tinggi nih dibandingkan dengan bulan April di level 126,1. Nah, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan ini menguat, terutama ditopang oleh meningkatnya ekspektasi terhadap kegiatan usaha dan juga adanya ketersediaan lapangan kerja. Jadi ini juga semakin melihat ya bahwa sebenarnya indeks keyakinan konsumen di dalam domestik, ada indeks keyakinan konsumen yang kalau kita lihat trennya dari November 2022 ada tren upward yang juga begitu signifikan. November itu di 119,1, PPKM dicabut Desember itu juga ada kenaikan yang juga cukup bisa notable di 119,9, sekarang di 128,3 yang juga menantikan bahwa konsumen dan juga daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi yang baik, keyakinan konsumen juga baik di dalam pasar dan juga perekonomian. Jadi sebenarnya domestik ini tidak terlalu ada banyak masalah secara fundamental yang mempengaruhi gerak pasar keuangan di Indonesia. Namun lagi-lagi Lagarde utamanya tetap dari global, kita masih menanti apakah memang ada terminal rate yang tercipta dari the Federal Reserve ini akan juga menimbulkan tren mengakhiri ya. Tren dari bearishnya, kenaikan suku bunga acuan sendiri. Baik, nah di satu sisi juga kita juga mengetahui bahwa ada sedikit kebaikan ya, ada sedikit cercah harapan dari harga batu bara yang kemarin sempat menguat setelah harga gas melonjak karena ada disrupsi supply chain di Norwegia. Bagaimana juga dampaknya terhadap emiten-emiten di sektor energi, Sasa? Ya, kalau kita lihat memang hari ini mayoritas saham batubara menguat ya. Sebelum kita akan update seperti apa harga emiten-emiten batubara yang pada hari ini melonjak. Kalau kita lihat harga batubara menguat ini setelah harga gas melonjak ya, di mana harga gas alam Eropa EU Dutch TTF ini melonjak bahkan 19% pada Jumat pekan lalu. Kenaikan harga gas ini dipicu oleh adanya gangguan pasokan dari Norwegia seperti tadi sudah Safrina mention, serta berkurangnya produksi listrik dari tenaga angin pada pekan-pekan mendatang. Nah, gangguan pasokan dari Norwegia diperkirakan akan tetap berlanjut nih pekan ini, sehingga harga gas diperkirakan masih bisa bertahan tinggi. Kita akan lihat hari ini pada penutupan perdagangan hari ini sejumlah saham emiten batubara terpantau melonjak begitu ya setelah pada beberapa pekan terakhir tampaknya emiten batubara tampaknya cukup lesu seiring dengan harga batubara yang semakin merosot. Namun pada hari ini tampaknya harga batubara kembali bangkit dan juga tercermin dari pergerakan harga-harga sahamnya. Bayan Resources hari ini terapresiasi hampir 11%, 10,92%. Dengan ini kalau kita lihat harga saham Bayan Resources sudah menguat 3 hari beruntun ya. Kemudian dari PTB atau Bukit Asam juga 4,44%, terapresiasi juga pergerakannya sama seperti Bayan Resources sudah menguat 3 hari beruntun juga. Kemudian Adaro Energy hari ini menguat 0,91%, Indo Tambang Raya menguat 1,18%. Tapi seperti kita mention di awal ya Safrina bahwa sentimen terkait dengan kenaikan harga batubara dan juga harga gas ini temporarily. Jadi pelaku pasar tampak harus waspada dan juga melihat dari sentimen-sentimen atau mungkin valuasi dari emiten-emiten batubara ini. Karena sudah ada anomali yang tercipta, harga anomali yang tercipta per tahun 2022 kemarin dan mungkin akan sulit untuk kembali ke level tertinggi per tahun lalu. Nah, yang menarik juga saya lihat ini di hari ini adalah bank digital. Ya, beberapa emiten di bank digital ini melonjak luar biasa. Bank Kapital Indonesia ini di 5,22%, lalu Bank MNC Internasional tuh per hari ini juga menguat signifikan di 2,56%, bahkan Alobank Indonesia berhasil terapresiasi 24,92%. Ada apa? Iya, Safrina, melesatnya saham bank digital hari ini terjadi seiring pulihnya sektor teknologi global dalam beberapa hari terakhir, di mana kalau kita lihat saham teknologi terutama di Amerika Serikat ya, kembali unjuk gigi setelah selama setahun terakhir merana karena kenaikan suku bunga acuan The Fed. Pelaku pasar tampaknya optimis dengan sikap The Fed yang berpotensi mulai melunak nih pada pertemuan pekan ini, yang mana hal ini juga dapat menopang saham-saham teknologi dan juga bank digital. Seperti tadi sudah dimention, Alobank Indonesia atau BBHI hari ini melonjak hampir 25%,
24,92%. Artinya pemegang saham BBH ini sudah cuan cukup signifikan dalam sepekan terakhir 79,05%. Luar 3, 4, biasa. 5, 6 hari bahkan saham BBH 6 ini hari sudah menguat beruntun. meroket 79%. Iya, dalam sepekan Untuk sudah. Alobank. Untuk Alobank BBHI penguatannya hampir 80% sudah cuan, luar biasa ya untuk Alobank Indonesia. Kemudian Bank Capital Indonesia juga terapresiasi 5,22%. Ini juga saham baca menguat 3 hari beruntun. Kemudian Bank MNC Internasional terapresiasi 2,56%. Sementara itu Bank Jago Indonesia pada hari ini harus terkoreksi 1,25%. Dan kita harapkan juga dengan mungkin ada kabar baik yang menanti dari FOMC 13 sampai 14 Juni dengan akhirnya ditetapkan kembali suku bunganya tidak naik kembali. Ini juga akan menjadi sentimen yang luar biasa baik untuk bank-bank digital yang juga turut mempengaruhi gerak penguatan IISG hari ini. Tadi seperti yang kita lihat bersama ada Bank Capital Indonesia, lalu juga ada Bank MNC Internasional dan Alobank Indonesia. Sekali lagi disclaimer on ya pemirsa, sekali lagi keputusan berada di tangan Anda.